Kembali lagi dengan kami dengan PER17. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Simorangkir dengan NIM 12S25033. Perkenalkan, nama saya Gabriel Glenn Marcel Papahan dengan NIM 12S25019. Kini kami akan menyelesaikan sebuah masalah, yaitu T04 Buy More Pay Less. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya Buy More Pay Less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Yang kedua, Dynamic Addition, Dynamic Removal, DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Addition, Dynamic Removal atau DADR. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buah buku berbeda, yaitu 978-870-048-361 dan 978-043970-08180 dengan harga yang juga berbeda, yaitu 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksi adalah 1 buah buku untuk pertama dan 3 buah buku untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 dikali 3 sama dengan 78,43. Kemudian, dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total transaksi adalah 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikali 7 sama dengan 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2%, karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikurangi 2% dikali 7, sama dengan 97,07. Array for Dynamic Addition, Dynamic Removal. Pagi tadi, di kelas pemrograman, disampaikan materi mengenai array. Konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks untuk buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Index array ISBN, array price, array quantity. Limitation.
Satu, buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Yang kedua, minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buku paling banyak adalah 3, ISBN berbeda. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Yang ketujuh, aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucok mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Contohnya yaitu yang pertama, input yang dimasukkan adalah 9798700048361 35,98 1 9780439 708180 14,15 3 9798700048361 35,98 minus 1 9780439 708180 14,15 4 triple dash. Maka output yang diharapkan adalah 97,07. Contoh yang kedua, input yang dimasukkan adalah 9780130895929 50,19 3 9780593238295 22,11 2 9780130895929 50,19 10 9780439 708180 14,15 4 9780593238295 22,11 2 978 0593238 22,11 3 978 0439 708180 14,15 minus 4 triple dash. Maka output yang harus keluar adalah 771,52. Di sini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan sebuah program di Flogorithm. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan ISBN-nya dengan menggunakan tipe data string dan juga array untuk menyimpan datanya sebanyak 3. Yang kedua, kita mendeklarasikan kuantitinya dengan menggunakan tipe data integer dan juga array karena kita akan menyimpan 3 buah data kuantiti. Kuantitinya kita buat kuantiti 0 karena 0, 1 dan 2. Kuantitinya harus sama dengan 0 karena semuanya harus dimulai dari 0. Setelah itu kita mendeklarasikan price-nya dengan menggunakan tipe data real. Sama seperti sebelumnya, kita juga menggunakan array sama dengan 3. Selanjutnya kita harus mendeklarasikan total price output-nya dengan menggunakan tipe data real. Setelah itu, kita mendeklarasikan total price-nya dengan menggunakan tipe data real dan juga array sebanyak 3. Selanjutnya, kita harus mendeklarasikan n, quantity 0, quantity 1, quantity 2 dengan menggunakan tipe data integer. N sama dengan 0 karena semuanya harus dimulai dari 0. Quantity 0 sama dengan 0 karena semua harus dimulai dari 0. Begitu juga dengan quantity 1 dan juga quantity 2. Setelah itu, kita mendeklarasikan book 0, 1, dan juga book 2 dengan menggunakan tipe data string. Book 0 sama dengan book karena di sini yang ingin kita proses atau kita programkan adalah buku. Setelah itu kita mendeklarasikan integer 0, 1, 2. 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, dan 2 sama dengan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya.
Oke, di sini kita menggunakan selanjutnya kita menggunakan do while agar kita dapat menginput SBN-nya secara berulang. Lanjut di sini di inputan pertama kita buat itu input ISBN dalam kurung n. Jadi dalam variabel n nanti ada 3 tipe data yang tersimpan. Nah, jika dia true maka n sama dengan 3. Jika false dia akan menuju ke sini. ISBN n sama dengan ISBN 0. Jika ISBN n sama dengan ISBN 0, maka dia akan masuk ke true. Lalu sini akan melakukan 0 sama dengan 0. Jika true, book 0 sama dengan ISBN n. Lalu sini melakukan pengecekan lagi. ISBN 0 sama dengan book 0. Jika benar, maka n sama dengan 0. Input price n, input quantity n. Quantity sama dengan quantity tambah quantity n. 0 sama dengan 3, n sama dengan n tambah 1. Namun jika salah, dia akan melakukan pengecekan juga. 1 sama dengan 1. Jika benar, book 1 sama dengan ISBN n. ISBN 0 sama dengan book 1. Jika true, dia akan melakukan n sama dengan 1, input price n, input quantity n. Quantity 1 sama dengan quantity 1 tambah quantity n. 0 sama dengan 3, n sama dengan n tambah 1. Jika salah, n sama dengan 2, input price n, input quantity n. Quantity 2 sama dengan quantity 2 ditambah quantity n. 0 sama dengan 3, n sama dengan 0. Jadi sini kita memiliki 3 tipe data, 3 variabel. ISBN 0 sama dengan ISBN n, berarti ada 3 variabel yang dibandingkan dengan ISBN 0. Jika sama, dia akan masuk ke sini. Begitu kan dengan di sini. ISBN 0 sama dengan book 1. Book 1 itu adalah di sini ISBN n, berarti antara ketiga tadi. Lanjut. Namun jika bukan ISBN 0, dia akan melakukan pengecekan ke ISBN 1. Jika ISBN n sama dengan ISBN 1, maka dia akan masuk ke jalur true. 1 sama dengan 1, book 1 sama dengan ISBN n. Lalu akan melakukan pengecekan lagi. ISBN 1 sama dengan book 1. Jika true, n sama dengan 1, input price n, input quantity n. Quantity 1 sama dengan quantity 1 ditambah quantity n. 1 sama dengan 3, n sama dengan n tambah 1. Jika false, n sama dengan 2, input price n, input quantity n. Quantity 2 sama dengan quantity 2 ditambah quantity n. 1 sama dengan 3, n sama dengan 0. Nah, namun jika bukan ISBN 1, dia akan melakukan dicek di ISBN 2. Jika ISBN n sama dengan ISBN 2, dia akan masuk ke jalur true. 2 sama dengan 2, book 2 sama dengan ISBN n. ISBN 2 sama dengan book 2. N sama dengan n, input price n, input quantity n. Quantity 2 sama dengan quantity 2 ditambah quantity n. 2 sama dengan 3, n sama dengan 0. Nah, agar dapat menyelesaikan program ini, kita tadi melakukan dual lah. Jadi, kalau dia true, maka n sama dengan 3. Nih, n sama dengan 3. Namun jika kita input triple dash, seperti di pengecekan ISBN n sama dengan triple dash, jika kita menginput triple dash, programnya akan berhenti dengan n lebih kecil dari 3. Karena benar, dia akan berhenti. Baru kita lanjut pemrograman kita nih. Quantity 0 lebih besar sama dengan 20. Jika benar, total price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 12/100 atau 12%. Namun jika di bawahnya itu quantity 0 sama dengan 10, price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 5/100 atau 5%. Namun jika di bawahnya juga, di sini quantity 0 lebih besar sama dengan 5, berarti quantity price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 2/100 atau 2%. Lanjut, total price 0 sama dengan
price 0 dikali quantity 0. Quantity 1 lebih besar sama dengan 20. Jika benar, price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 dikali 12% atau 12%. Namun jika di bawahnya, quantity 1 lebih besar sama dengan 10, price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 dikali 5% atau 5%. Lalu di sini, quantity 1 lebih besar dari 5, maka price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 dikali 2% atau 2%. Lanjut di sini, total price 1 sama dengan price 1 dikali quantity 1. Quantity 2 lebih besar, kita lihat lagi, quantity 2 lebih besar sama dengan 20. Jika benar, price 2 sama dengan price 2 dikurang price 2 dikali 12%. Lalu jika di bawahnya, quantity 2 lebih besar sama dengan 10, price 2 sama dengan price 2 dikurang price 2 dikali 5%. Lanjut jika lebih kecil lagi dari 10, quantity 2 lebih besar sama dengan 5, price 2 sama dengan price 2 dikurang price 2 dikali 2%. Lalu kita total di sini. Total price 2 sama dengan price 2 ditambah quantity 2. Di sini kita jumlahkan semua. Total price output sama dengan total price 0 ditambah total price 1 ditambah total price 2. Karena kita sudah menjumlahkan setiap perhitungan tadi. Dari sini, sini, dan di sini. Lalu kita output to fixed. Jadi to fixed ini berapa angka di belakang koma. To fixed total price output 2. Berarti 2 angka di belakang koma. Di sini kita akan melakukan pengetesan. Nah, jadi setelah saya coba example ini, ada 3 jenis buku. Namun di sini terlihat banyak ISBN. Tapi ini sama ya. Seperti ini ada 2, ini ada 3, dan ini ada 2. Jadi di sini tadi saya input semua dan hasilnya sama dengan output yang diminta. Mungkin inilah hasil penjelasan kami. Terima kasih.